Halo teman-teman, kita masuk di modul yang keempat ya, yaitu data analisis dan visualisasi. Dan ini adalah video pertama tentang analisis time series gitu ya. Pernah nggak teman-teman bertanya ya, portofolio teman-teman ini bagus atau buruk gitu ya? Mungkin teman-teman lihat ada angka profit 20% dalam periode 6 bulan gitu, tapi itu sebenarnya worth atau enggak gitu ya. Kemudian teman-teman mungkin lihat drawdown 30% gitu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk recovery gitu. Nah, hari ini kita akan belajar ya gimana kita bisa mengukur performa trading secara profesional menggunakan analisis time series gitu. Apa yang akan kita pelajari ya di video ini? Yang pertama kita coba menghitung bagaimana jenis-jenis return gitu ya. Return itu ada tiga, simple return, log return, dan cumulative return. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa mengukur volatilitas ya dalam trading menggunakan rolling statistics. Kemudian bagaimana menghitung drawdown dan recovery period. Dan yang keempat, ini yang penting gitu ya, bagaimana kita bisa mengukur performa trading dengan menggunakan satu metrik namanya Sharpe ratio gitu. Nah, kenapa ini penting ya? Tanpa analisis yang proper, trading itu seperti orang buta ya. Mungkin profit hari ini tapi nggak tahu apakah strateginya itu konsisten atau hanya kebetulan gitu ya. Nah, dengan time series analysis, kita bisa lebih objektif ya, menilai performa, bisa mengidentify pattern, dan membuat informed decision ya untuk mengembangkan atau improve trading strategi gitu ya. Kita akan lihat dulu ya apa itu time series analysis. Time series analysis itu adalah satu metode untuk menganalisis data yang berubah seiring dengan waktu, gitu ya. Dalam crypto trading, itu semua data kita yang akan kita analisis itu adalah time series, ya. Harga itu time series karena berubah seiring dengan waktu, ya. Volume juga time series ya, berubah seiring dengan waktu. Entah berubahnya dalam jam, dalam menit, dalam detik gitu ya. Bahkan portofolio kita itu juga time series gitu ya, sehingga perlu kita lakukan analisis dengan menggunakan time series analisis gitu. Yang kedua, tentang return ya. Return ada 3 jenis. Yang pertama simple return, log return, dan yang ketiga adalah cumulative return. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya gitu ya, tapi kita akan ulang lagi untuk kita bisa melakukan analisis dengan lebih dalam gitu. Simple return itu adalah persentase perubahan harga. Ini paling intuitif ya, kalau kita beli harga 40.000 kemudian harga itu naik ke 44.000, artinya kita punya return sebesar 10% atau 44.000 dikurangi 40.000 kemudian dibagi dengan 40.000. 4.000 dibagi 40.000 adalah 10% ya. Harga akhir dikurangi harga awal dibagi dengan harga awal gitu. Nah, return yang kedua adalah log return ya. Log return itu menggunakan logaritma natural atau ln ya. Lebih akurat untuk analisis statistik dan kita bisa melakukan penjumlahan. Ini nggak bisa kita lakukan di simple return. Hari ini kita profit 10%, besok profit 5%, bukan berarti kita profit 15% ya. Tapi kalau log return kita bisa melakukan penjumlahan. Hari ini log return-nya bilang profit 10%, besok log return-nya hasil dari log return-nya adalah 5%, maka kita bisa sebut itu 15% gitu ya. Nah, untuk formulanya adalah ln atau logaritma natural, harga akhir dibagi dengan harga awal. Kemudian untuk cumulative return ya, total return periode awal sampai dengan saat ini atau sampai dengan sekarang. Ini bisa kita gunakan untuk kita melihat growth over time gitu ya, selama satu waktu tertentu sebenarnya growth-nya itu berapa. Nah, formulanya adalah satu ditambah return satu itu misalnya kalau kita hari ini profit sekian gitu ya, maka satu plus profit hari ini, dikali dengan satu plus profit besoknya, dikali dengan satu plus profit besoknya lagi ya, kemudian dikurangi satu. Itu adalah cumulative return. Kita bisa melihat dalam satu periode cumulative return-nya seperti apa ya. Kemudian untuk yang kedua, volatility dan risk metric ya. Volatility itu kita ukur dengan menggunakan standar deviasi ya. Seberapa jauh data itu menyebar dari rata-rata. Seberapa jauh variasi yang terjadi untuk harga tertentu. Harga hari ini sekian, besoknya bisa sampai berapa, atau naik berapa, atau turun berapa. Nah, kita biasanya menggunakan rolling statistik gitu ya, volatility yang berubah seiring dengan waktu, bukan pada satu titik hari saja. Karena kita ngomong tentang time series analysis gitu ya, termasuk volatility ini. Nah, untuk drawdown gitu ya, itu penurunan dari peak tertinggi sampai di yang terendah gitu ya. Peak tertingginya berapa, kemudian rendahnya berapa, itu disebut sebagai drawdown. Katakan di satu waktu kita pernah peak di 10.000
portofolionya 10.000 gitu. Kemudian di hari berikutnya atau minggu berikutnya atau bulan berikutnya itu turun ke 7.000, kemudian naik lagi 8.000, 9.000 dan seterusnya. Nah, kita sebut, drawdown di sini adalah 30% drawdown, yaitu 10.000 dikurangi 7.000, 3.000 dibagi dengan peak-nya yaitu 10.000, 30% gitu. Ini untuk menghitung drawdown gitu ya. Nah, kemudian ini adalah satu metrik yang cukup penting untuk menilai performa gitu ya, yaitu Sharpe ratio. Sharpe ratio ini adalah metrik untuk mengukur return adjusted by risk gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya, saya berikan rumusnya dulu ya. Average return, rata-rata return yang kita dapatkan, dikurangi risk free rate, dibagi dengan standard deviation gitu ya. Misalkan, risk free rate ini kita asumsikan aja bunga deposito gitu ya, 4% setahun gitu ya, 4% per tahun, atau 3% per tahun ya. 4% dikurangi pajak ya kurang lebih 3%. Nah, kalau kita bisa mendapatkan average return ya misalkan 15% dalam 1 tahun, kemudian dikurangi risk free rate yaitu 3% gitu ya, 12%, kemudian kita bagi dengan volatility atau gejolak return-nya gitu ya, yaitu sebesar 8%, maka kita akan mendapatkan Sharpe ratio 1,5. 1,5 ini ukuran yang cukup baik gitu ya. Nah, patokannya kalau Sharpe rasionya di atas 1 itu bagus ya. Sharpe ratio di atas 2 itu excellent gitu ya, luar biasa gitu ya, performanya sangat bagus gitu ya. Dan kalau Sharpe kurang dari 0, itu lebih kecil dari risk free rate, yang artinya, ya ngapain repot-repot trading gitu ya, mending taruh aja uangnya di deposito gitu ya, daripada trading tapi menghasilkan Sharpe rasionya kurang dari 0, dengan berbagai macam resikonya, kemudian Sharpe rasionya masih kurang dari 0 gitu. Nah, bagaimana teman-teman bisa menghitung, Sharpe ratio, nanti akan kita lihat gitu ya. Nah, ini ada demo code yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita akan sedikit memodifikasi dari code yang terakhir ya, yaitu menggunakan historical data BTC gitu ya. Kita simpan dalam bentuk CSV supaya nggak setiap kali kita panggil API gitu ya, kita pakai CSV, kemudian kita manfaatkan CSV itu untuk menghitung return, menghitung volatility, kemudian melakukan drawdown analysis dan menghitung performance metric ya. Mari kita masuk di demo yang pertama. Ya, di video yang pertama ini kita akan memodifikasi, file fetchdata.py ya. File file ini fetchdata.py ini sudah kita buat di video sebelumnya ya, yang tujuannya itu untuk kita bisa memanggil satu fungsi namanya fetch historical data, yang bisa kita panggil untuk kita mendapatkan historical data dengan cara melakukan pemanggilan dari API di Binance gitu ya. Nah, eee setiap kali kita memanggil ini fetch historical data, maka akan dilakukan call call atau API call ya ke Binance gitu. Nah, kita akan coba modifikasi supaya kita nggak perlu setiap kali melakukan pemanggilan ke API, tapi kita akan sekali panggil, kemudian kita simpan data yang didapatkan dalam bentuk CSV, kemudian file CSV lokal, kita simpan di disk lokal, kemudian kita bisa panggil disk lokal itu, ketimbang kita setiap kali melakukan API call gitu ya. Jadi akan ada tambahan pada file di fetchdata.py ini yang tujuannya untuk kita melakukan penyimpanan terhadap data yang didapatkan melalui pemanggilan, fetch historical data gitu ya. Tambahannya adalah seperti ini ya. Jadi kita definisikan satu fungsi namanya fetch and save, parameternya sama simbol, interval ini mau harian atau jam per jam atau per 4 jam gitu ya. Start date kemudian end date-nya by default adalah none. Jadi kalau nggak ada end date-nya artinya akan sampai sekarang. Kemudian file name juga none, kalau nggak ada akan diberikan nama file underscore historical gitu ya, simbol underscore historical ya, historical.csv gitu. Nah, yang kita lakukan saat fungsi ini dipanggil adalah kita melakukan fetch historical data sesuai dengan parameternya, kemudian file name-nya, kalau memang ada isi dari file name-nya, kalau memang file name ini diberikan definisi, maka akan sesuai dengan nama file itu, tapi kalau enggak, kita akan menggunakan nama simbolnya, underscore, kemudian historical.csv gitu ya. Kemudian dilakukan penyimpanan df.tocsv file name, kemudian diberikan status ya, file yang sudah disimpan dengan nama apa, dengan panjang berapa, dan kemudian kolom-kolomnya apa saja, gitu ya. Nah, sekarang kita buat satu file baru ya, saya simpan sebagai time series analysis gitu ya.
Yang pertama kita lakukan, kita akan me-load ya, melakukan fetch, kemudian menyimpan ke dalam CSV ya untuk simbol BTC. Jadi kita akan import ya, fetch data, import, fetch, and save gitu. Dipastikan bahwa fetch data.py ini ada di folder yang sama ya, ada di folder yang sama dengan file time series analysis.ipynp ini gitu ya. Nah, kita lakukan fetch, kemudian kita coba jalankan ya. Kita jalankan, kalau nggak ada error, maka kita akan berhasil mendapatkan atau menyimpan file ke dalam BTC historical.csv, kemudian ada 699 row dan kolom yang ada pada file BTC historical adalah open, high, low, close, volume, dan trades gitu ya. Kalau kita lihat di foldernya, kita akan mendapatkan file BTC historical data yang kalau kita buka tentu hasilnya seperti ini ya, timestamp, open, high, low, kemudian close, dan trade gitu ya, jumlah trade. Nah, untuk berikutnya maka kita akan cukup meload file ini, historical btc_historical.csv ini gitu ya. Jadi kita nggak perlu melakukan API call lagi gitu. Nah, untuk yang pertama atau kita pastikan dulu ya, data data frame yang sudah didapatkan ini apakah cukup valid. Kita bisa mempreview gitu ya, untuk tanggal, kemudian untuk land, kemudian untuk melihat 5 data pertama gitu ya. Ini adalah 5 data pertamanya adalah 1 Januari di 2024, kemudian 2 Januari, dan seterusnya ya. Jadi data data frame-nya sudah terload dengan sempurna. Mari kita lakukan untuk me-load data CSV-nya ya. Ini asumsinya kita katakan ini file baru gitu ya, kemudian kita load data file CSV-nya. Kali ini kita nggak menggunakan API call, tapi kita membaca file btc_historical CSV yang tadi sudah kita simpan gitu ya. Ini ada cara pembacaannya, kemudian kita lihat apakah sudah berhasil di-load dengan dari file CSV ini gitu ya. Kalau kita jalankan, kita akan mendapatkan data berhasil dibaca ya, kemudian di-load, ini hasil dari load file CSV-nya. Nah, kemudian kita coba untuk menghitung simple return gitu ya. Simple return, tadi ada 3 jenis return, simple return, log return, dan cumulative return ya. Yang kalau kita jalankan, maka kita akan mendapatkan ini ya perintahnya untuk menghitung simple return. Kita tinggal menghitung percentage change ya, persentase perubahan dari harga dari hari sebelumnya gitu ya. Kalau log return, kita ambil harga closing hari ini dibagi dengan harga closing di hari sebelumnya, kemudian dilakukan perhitungan lognya. Sementara kalau cumulative return adalah 1 plus harga dari simple return, kemudian dilakukan cumulative product ya, perkalian dikurangi 1. Kita hitung dengan menggunakan rumus ini, kemudian kalau kita tampilkan hasilnya adalah seperti ini ya. Ini statistiknya ya, statistiknya adalah simple return, log return, cumulative return. Untuk count-nya ada 698 hari gitu ya, dari 1 Januari 2024 sampai kalau kita lihat tadi, kita melakukan fetch sampai dengan 2025 November tanggal 30 November 2025. Count atau jumlah datanya ada 698, bukan 699 karena hari pertamanya nggak dihitung ya ketika kita melakukan pergeseran 1 hari ya. Kemudian ini min, standar deviasi, data terkecil ya, kemudian kuartil, kuartil 2, kuartil 3, dan data maksimum. Nah, di modul yang keempat ini kita akan pelajari juga tentang visualisasi. Jadi di sini saya akan tunjukkan bagaimana kita membuat visualisasi gitu ya. Untuk visualisasi kita akan menggunakan matplotlib ya. Jadi kita perlu melakukan import untuk matplotlib seperti ini, matplotlib splt gitu. Kemudian kita coba menggambarkan cumulative return ya. Di sini kita menggunakan plot, yaitu cumulative return dikalikan dengan 100 gitu ya. Kita lihat bagaimana pergerakan harga atau pergerakan return ketika kita melakukan buy di 1 Januari 2024 ya, 1 Januari 2024 sampai dengan 30 November 2025. Kita lihat hasilnya, ini adalah cumulative return ya, cumulative return. Jadi awalnya tentu return-nya 0%, kemudian ada penurunan, kemudian naik ya.
di 2024 bulan April naik, kemudian ada penurunan, naik lagi di 2025 atau akhir 2024 ya, kemudian turun lagi, kemudian naik lagi dan peak-nya di 175% ya, return-nya 175%, kemudian drop lagi di 2025 November ya, di sini ya. Nah, ini adalah bentuk kumulatif grafik kumulatif return begitu ya. Nah, di bagian berikutnya, di demo berikutnya saya akan tunjukkan tentang bagaimana kita menghitung volatility. Nah, mari lanjut ke demo yang kedua ya, yaitu volatility, volatilitas ya. Volatilitas ini dihitung secara rolling gitu ya, artinya nggak satu titik berhenti mendapatkan satu nilai, tapi dihitung rolling gitu ya. Volatilitas dalam katakan 30 hari seperti apa, volatilitas dalam secara harian seperti apa gitu ya. Nah, kalau menghitung volatilitas, katakan volatilitas 30 hari, kita akan melakukan dengan cara menggunakan simple return. Kita melihat bagaimana volatilitas dari simple return ini gitu ya, dengan menggunakan rolling window 30 hari, lalu kita hitung standar deviasinya. Ini yang disebut dengan volatility dalam 30 hari. Nah, praktek pada umumnya kita itu mengannualize-kan ya, menyetahunkan gitu ya, menyetahunkan volatilitas ini dengan cara kita akan melakukan dengan cara perhitungan volatility 30 hari ini kita kalikan dengan akar dari 365 atau dalam 1 tahun ada 365 hari. Itu adalah volatilitas yang disetahunkan begitu ya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan tambahan kolom ya, volatility 30 hari dan volatility annual begini ya, kita bisa melakukan plotting ya. Kita buat dua grafik ya. Ini ada subplot 2,1 artinya nanti akan ada dua grafik. Grafik yang pertama itu adalah grafik untuk harga supaya kita bisa membandingkan harga dengan volatilitas ya. Jadi harga ini akan diplot sesuai dengan harga closing-nya gitu ya, harga closing hariannya gitu. Kemudian ini set title untuk memberikan judul, kemudian Y-aksis ya, Y-aksisnya adalah harga dan X-aksisnya itu adalah waktu ya, sesuai dengan indeks. Indeksnya berdasarkan waktu atau time series gitu ya. Ini untuk kita mendapatkan grafik harga gitu. Kalau untuk grafik volatility kita bisa menggunakan yang sudah kita hitung yaitu volatility annual ini. Ini untuk volatility, grafik volatility gini. Kemudian kita menggunakan volatility annual kali 100 supaya mendapatkan angka dalam persen ya, 100%. Kemudian kita set title atau judulnya, kemudian label Y atau sumbu yang tegak adalah volatility dalam persen dan sumbu X-nya adalah date gitu ya. Kemudian kalau kita mau tampilkan, kita bisa menggunakan plt.show ya. Saya akan kopikan plt.show seperti ini dan kita akan mendapatkan grafik BTC price dari 2024 Januari sampai dengan 30 November 2025. Ini adalah grafik harga gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan volatility, nah ini adalah volatilitasnya gitu ya. Kita bisa lihat volatilitas BTC ini cukup cukup tinggi gitu ya. Sampai dengan 80% gitu ya volatilitasnya. Volatilitas tahunan yang disetahunkan. Kalau kita lihat di sini ya, dari 2024 awal sampai dengan 2024 April, itu volatilitasnya bisa meningkat sampai 80%. Itu seiring dengan peningkatan harganya dari 40.000 sampai ke sekitar 70.000 di sini ya. Kemudian volatilitas ini meningkat lagi di sini ya, 2024 bulan Juli, Agustus gitu ya, meningkat lagi di akhir 2024, kemudian di 2025 bulan April, kemudian meningkat tapi tidak signifikan ya di bulan 10, 11 gitu ya. Meningkat tapi nggak signifikan ya. Ketika volatilitas itu rendah gitu ya, umumnya harga itu sideways, cenderung sideways seperti ini ya. Tidak naik, tidak turun dalam posisi sideways. Tapi ketika harga itu volatilitas meningkat, secara umum harga itu bisa naik atau bisa turun dengan drastis begitu. Nah, yang kita hitung ini adalah volatilitas return gitu ya. Artinya seberapa liar persentase kenaikan dan penurunan terhadap aset
Bitcoin ini gitu ya. Ini bisa dibandingkan lintas waktu gitu ya. Artinya volatilitas 5% saat harga Bitcoin 1.000 itu sama bahayanya dengan volatilitas 5% saat Bitcoin bernilai 100.000. Nah, demikian ya untuk analisis volatilitas. Kita akan masuk ke demo yang ketiga. Nah, di demo yang ketiga ini kita akan menganalisis resiko gitu ya, atau drawdown analysis gitu. Dalam trading dan investasi itu ya, mengetahui berapa banyak profit atau return itu penting gitu. Tapi mengetahui seberapa dalam aset bisa jatuh dari puncaknya, drawdown gitu ya, itu jauh lebih krusial untuk manajemen psikologi dan risiko gitu. Nah, di demo ini kita akan memvisualkan ya, tentang rasa sakit ya, atau pain yang dirasakan investor ketika mereka membeli harga tepat di pucuk gitu ya. Nah, sebelum kita melakukan quote ya, kita perlu menentukan dulu titik tertinggi sementara gitu ya. Langkah pertama untuk menciptakan titik acuan. Ya, kita nggak tahu seberapa dalam, seberapa jauh harga itu jatuh kalau kita nggak tahu jatuhnya dari mana gitu ya. Nah, pertama kita lakukan atau kita definisikan untuk mendapatkan nilai maksimum gitu ya. Nilai maksimum ini adalah eh, expanding.max itu adalah berjalan menelusuri data ya dari hari pertama sampai dengan hari terakhir ya. Untuk setiap harinya akan ditanya atau akan dicek ya, berapa harga tertinggi yang pernah terjadi dari awal sampai dengan hari ini gitu ya. Nah, ini logika ini ya, kita menciptakan semacam garis imajiner gitu ya yang terus naik ya, nggak pernah turun gitu ya. Garis ini akan mewakili all time high gitu. Nah, berikutnya kita akan menghitung drawdown-nya gitu. Drawdown itu setelah kita punya titik yang tertinggi ya, setelah kita punya titik tertinggi yaitu running max, kita bandingkan dengan harga saat ini atau harga close-nya gitu. Nah, di harga close-nya ini, maka kita akan mendapatkan selisih ya antara puncak dengan harga close pada hari itu gitu ya. Jadi kalau harga sedang mencetak all time high gitu ya, maka hasilnya adalah 0% atau tidak ada drawdown. Jika harga ada di bawah puncak gitu ya, hasilnya, harganya ada di bawah itu, maka akan terjadi drawdown gitu ya. Nah, bagaimana mencari skenario terburuknya gitu ya. Mencari skenario terburuknya adalah dengan cara kita mendapatkan max drawdown dan max DDD gitu ya. Nah, karena drawdown itu bisa bernilai negatif, maka kita perlu mencari nilai yang paling negatif atau yang paling kecil gitu, untuk menemukan lembah yang paling dalam gitu ya, dengan menggunakan IDX min gitu ya, di kapan kapan kejadian max drawdown itu terjadi gitu ya. Jadi ada max drawdown untuk mendapatkan nilai drawdown-nya dan kapan itu terjadi untuk mendapatkan, tanggalnya gitu ya. Kalau kita jalankan, maka kita akan mendapatkan ada maksimum drawdown, yaitu min 32,02% yang terjadi di 2025 atau 22 November 2025 ya, 2022 November di 2025. Kalau kita bandingkan harga yang terjadi adalah ini adalah peak-nya di sini, kemudian di sini adalah drawdown maksimalnya gitu, sebesar 32,02% gitu. Kalau mau kita plotkan bisa ya, kita bisa melihat ya, plotnya seperti apa. Misalkan max-nya itu kita berikan garis warna merah gitu ya, garis putus-putus warna merah, kemudian untuk drawdown-nya kita beri warna dark red gitu ya. Kemudian di sini perlu diberikan title BTC price terhadap all time high, kemudian Y-nya adalah harga dan X-nya adalah waktu. Lalu di drawdown kita tambahkan seperti ini ya. Kemudian title, Y label, X label, kemudian kita coba show. Oh, ada yang kurang ya di atas sendiri, kita perlukan subplot ya untuk memastikan bahwa akan ada 2 grafik yang digambarkan. Oke, hasilnya adalah seperti ini. Ini bisa kita lihat ya bahwa ada all time high-nya di sini, all time high, 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 all time high. Sampai saat ini all time high-nya ada di sini gitu ya. Artinya kalau ini semakin turun maka akan semakin memperbesar nilai dari drawdown gitu ya. Ini adalah grafik untuk drawdown dari peak-nya ya, di Januari 2024 sampai dengan saat ini di 2025, 30 November 2025. Nah, seperti itu contoh untuk kita bisa memvisualkan drawdown pada Bitcoin. Mari kita lanjut ke demo yang keempat.
Nah, di demo yang keempat ini kita menghitung Sharpe ratio ya, satu metrik yang digunakan untuk melihat bagaimana performan dari return gitu ya. Kita definisikan satu fungsi namanya calculate metric begitu ya. Return ini adalah parameternya dalam harian gitu ya, dalam satu periode tertentu, return-nya berapa, kemudian kita asumsikan periode dalam satu tahun adalah 365. Yang pertama kita lakukan adalah kita cek dulu ya, apakah datanya sudah bersih gitu ya. Kalau masih belum bersih, kita lakukan pembersihan dulu. Ketika ada return yang masih kosong gitu ya, maka kita lakukan drop. Ini salah satu bentuk untuk melakukan clean data. Kemudian kita hitung bagaimana kita mendapatkan total return ya dalam satu periode tertentu. Total return sama dengan satu plus return, kumulatif produk dikurangi satu, inilah kumulatif return. Lalu kita analyze-kan, kita setahunkan gitu ya. Kita setahunkan dengan cara menghitung N periods gitu ya, berdasarkan periodenya adalah berdasarkan data yang ada, kemudian kita setahunkan gitu ya dengan cara membagi dengan periods per year sesuai dengan hari, 365 hari, sehingga kita mendapatkan annual return ya. Ini akan menghitung annualized return ya. Nah, berikutnya kita hitung volatility-nya. Volatility kita dapatkan dengan cara volatility sama dengan return, standar deviasi dari return-nya dikali dengan akar dari periods per year. Ini adalah volatility yang disetahunkan gitu. Nah, Sharpe ratio-nya kita bisa langsung dapatkan dengan cara menghitung annual return dibagi dengan volatility. Kita asumsikan bahwa ini adalah 0% risk free rate gitu ya. Risk free rate-nya adalah 0%. Kemudian kita bisa hitung untuk tambahannya yaitu win rate, kemudian average win loss-nya. Kemudian kalau sudah kita bisa melakukan return untuk semua data ini gitu ya. Kita return total return-nya, annual return, volatility, Sharpe ratio, win rate, average wins, average loss, win loss ratio gitu. Lalu kita calculate metric, kita panggil dari simple return harian gitu ya. Simple return adalah return yang didapatkan dalam periode harian gitu ya. Kemudian kita bisa cetak, kalau sudah dihitung kita bisa cetak untuk performanya. Performance metriknya adalah kita lakukan untuk key value gitu ya, mulai dari total return, annual return, volatility, sampai win loss ratio gitu. Kalau kita jalankan, maka kita akan mendapatkan performance metrics total return 105,53%. Artinya kalau kita melakukan buy and hold pada tanggal 1 Januari 2024, maka di akhir periode yaitu 30 November 2025 atau 2 tahun kemudian, kita akan mendapatkan total return 105,53%. Annual return-nya yang disetahunkan ya, return yang disetahunkan adalah 45,75%, volatilitasnya adalah 48,14% dengan Sharpe ratio 0,95 ya, 0,95. Ini bagus, oke gitu ya, oke. Win rate-nya 51,43%, average win-nya di 1,89%, average loss-nya di min 1,72 dan win loss ratio-nya 1,1. Artinya lebih banyak win ketimbang loss-nya gitu ya. Kalau win-nya rata-rata 1,89%, sementara kalau loss min 1,72%. Nah, demikian untuk video time series analisis ya, bagaimana kita melakukan analisis dan melakukan visualisasi. Di bagian berikutnya kita akan analisis atau kita akan buat lebih dalam tentang indikator ya. Indikator mulai dari simple moving average, kemudian volatilitas, kemudian RSI, Bollinger Band, dan sebagainya. Sampai ketemu di video berikutnya.